حق شكره نحمده ونستعينه ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ingkang kaula hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Seyegan serta jajarannya, dan yang sangat saya banggakan kawan-kawan semuanya, para hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini saged kempal, saged kumpul sambil saged bermuajahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua mengantarkan kita menuju pribadi-pribadi yang unggul. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi ingkang sampun maringi kula panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah dalu menika saged silaturahim. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Semoga kelak kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Amin ya robbal amin. Para bapak, para ibu, keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Seyegan. Seyegan apa Seyegan? Seyegan nggih. Perkenalkan kula Halim Purnomo saking pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan. Alhamdulillah saged silaturahim bersama keluarga besar PCM Seyegan. Ya, saya di sini justru pengen ngangsu kawruh kalian panjenengan sedaya nggih panggih. Nggih. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya mohon maaf ini super telat. Tadinya saya mau berangkat sendiri. Kalau saya berangkat sendiri justru banyak nanya. Akhirnya nanti malah telatnya lebih malam. Jadi kata saya jemput sajalah biar lebih cepat gitu. Oke. Hadirin yang berbahagia, saya asli Brebes. Ada yang dari Brebes? Ada yang dari Brebes mriki? Dulu saya lama, saya di anggota Majelis Ikdasmen. Saya pindah ke Jogja itu tahun 2018. Pindah ke UMY. Saya tadinya di Universitas Muhammadiyah Cirebon dari 2009 sampai 2018. Jadi 2018 baru pindah ke Yogyakarta per bulan Oktober. Saya dulu pernah jadi bendahara pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, dan itu awal saya murtad, Pak. Awal saya murtad dari NU kultural. Jadi saya belum pernah menjadi pengurus NU, akan tetapi tradisi ibadahnya, bacaannya saya khatam untuk urusan NU, Pak. Makanya saya kata kiai saya, Halim ini satu-satunya santri saya yang murtad, katanya beliau. Tapi saya bangga alumni pondok saya bisa diterima di seluruh lapisan organisasi Islam di Indonesia. Gitu, Pak. Ya, kebetulan pondok saya dulu itu cabang Gontor, tapi afiliasinya 50% NU, 50% Muhammadiyah. Jadi boleh di situ banyak warna di pondok, sehingga setelah saya keluar dari pondok, saya jadi kiai, sudah banyak kiai. Nanti jatah rezeki saya berkurang. Akhirnya kira-kira saya mau kemana ini afiliasinya ini, gitu. Tapi saya baca kabiro hafal, Pak. Baca Maulid Barzanji khatam saya. Ya, Allahumma ba'id baini per 2009 saya mulai khatam. Kita mulai murtad, mu'alaf ya, mu'alaf ke Muhammadiyah.
Wah, insya Allah. Termasuk Qurratul Uyun nih, Pak. Nggih, para bapak, para ibu, hadirin yang berbahagia. Tadi saya sedikit ada informasi dari Ketua PCM bahwa yang hadir di sini adalah Mubalik Muhammadiyah Kecamatan Seyegan. Saya langsung minder, Pak, awalnya. Aduh, ya Allah, masa saya mau nguyahi segoro nih, Pak. Aduh, ya Allah. Tadinya saya mau balik lagi, Ustadz, tolong antarkan saya pulang lagi. Jangan tanggung, udah nyampe sini tadi. Kayaknya sengaja beliau cerita masalah Mubalik Muhammadiyah di sini menjelang nyampe, Pak. Ketua PCM. Tadi saya mau minta pulang lagi. Waduh, saya minder saya. Masa saya mau nguyahi segara, ya nggih? Nggih. Nanti tolong ingatkan saya, nanti materi sampai jam 9 dan jam nanti 15 menit atau setengah jam nanti kita ngopi-ngopi saja, ngobrol-ngobrol saja lah, nggih Bang nggih. Nah, pada malam hari ini saya insya Allah sedikit akan menyampaikan tentang mengelola kehidupan, khususnya kita sebagai mubalik lah ya, sebagai mubalik Muhammadiyah. Saya jadi mubalik Muhammadiyah belum masuk kategori itu. Ya, cuma saya pengen banyangan sukawruh di Muhammadiyah mulai 2009 itu. Nah, materi pada malam hari ini adalah kehidupan yang menghidupkan. Ada nggak kehidupan yang tidak menghidupkan, Pak? Jadi hidup itu dibagi menjadi dua, hidup kita semua. Ada kehidupan yang diharapkan kehidupannya. Dan yang kedua, ada kehidupan yang tidak diharapkan. Ada nggak Pak kira-kira urip yang tidak diharapkan? Kalau saya gambarkan, contohkan seorang guru. Seorang guru datang ke kelas itu ada dua macam respon dari siswa. Mungkin kalau gurunya itu disukai oleh sebagian siswanya, kira-kira responnya pripun, Pak? Alhamdulillah, pasti assalamualaikumnya keras. Assalamualaikum Pak Guru, pripun kabarnya Pak Guru? Itu bagi siswa yang seneng kehadirannya. Nah, kira-kira kalau siswa yang lagi malas belajar, responnya gimana kira-kira? Aduh, wah aduhnya udah beda itu. Berarti kehadiran guru ini tidak diharapkan kehadirannya. Gimana? Nah, sekarang saya ganti kehadiran guru itu diganti menjadi kehidupan. Apakah kehidupan kita itu kehidupan yang diharapkan atau justru banyak didoakan oleh orang lain untuk tidak hadir dalam kehidupan ini? Kalau bahasanya kemarin saya ngopi bulan November, saya ngopi di Spanyol, itu di Universidad de Valladolid, Valencia di Spanyol, namanya Lively Life. Ya. Ada yang pernah ke Spanyol? Atau ada yang suka Liga Spanyol? Real Madrid mungkin? Alhamdulillah, per Maret kemarin saya diutus oleh Pak D. Jokowi melalui WMY untuk ngopi di Valencia di Spanyol. Sebelumnya mampir di stadionnya Real Madrid yang dulu nonton Liga Champion depan TV. Alhamdulillah kemarin qadarullah ya, saya ngopi di sampingnya stadion. Alhamdulillah. Gratis, Pak, gratis. Saya 10 hari di Spanyol, terus ke Amsterdam di Belanda. Keluarga saya ditinggal 10 hari, dibayar per hari 1 juta, dikasih uang dapur oleh negara, Pak. Nikmat mana lagi yang harus didusta? Gimana? Nyampe rumah, Pak, itu malam mendarat di Yogyakarta, pagi-pagi dapat WA. Pak Halim, jangan bangun kesiangan. Jam 8 harus sudah sampai ke dealer motor. Saya di WA sama pemerintah itu. Akhirnya istri saya dari jam 3 saya pagi-pagi langsung tak bangunin. Cepat mandi. Mau ngapain? Biasanya juga kalau bangun siang. Hari ini harus pagi. Make up yang bagus.
Gitu. Jam 7 berangkat ke dealer. Nggak usah milih motor yang inden, yang ada saja di dealer. Pilih, tunjuk mau yang model kayak apa saja. Kayak punya duit aja, nggak usah bicara duit. Langsung tunjuk, Mas tolong ini dibawa pulang ke rumah hari ini juga. Pak, kredit saja, hari ini saya lagi kurang bersahabat dengan kredit. Cash kata saja. Agak sombong dikit waktu itu. Langsung dikasih bonus, pulang dari pulang dari Spanyol, suruh ambil motor Pak, suruh kredit kata saya, nehi. Nikmat fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Orang-orang mah pada pengen kredit itu maksa-maksa, saya suruh kredit nggak mau. Ya, itu luar biasa nikmatnya. Hadirin yang berbahagia, kira-kira kapan itu kehidupan itu harus yang kehidupan yang diharapkan? Kapan mubalik itu diharapkan oleh masyarakat? Nah ini, ya kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu sebagai mubalik-mubalighah. Jangan sampai kiai datang ke rumah, mohon maaf, asmine sinten nggih Pak? Habibur Rahman. Habibur Rahman. Pas Ustadz Habibur Rahman masuk ke sebuah kampung. Di situ kalau tradisi di NU kan ada genjeringan nggih Pak nggih. Wah, panjangnya sampai 30 km. Buktinya kalau panjenengan itu diharapkan kehadirannya. Pas namanya Ustadz Jablut, saya ambil Ustadz Jablut saja. Baru datang, ya. Baru dengar suaranya saja responnya sudah aduh. Kalau kiai ini ceramah pasti nyinggung-nyinggung Muhammadiyah. Nggih mboten? Nah, ini. Kapan mubalik itu bisa diharapkan kehadirannya? Muhammadiyah bisa ceramah di tengah-tengah komunitas NU. Kita harus bisa. Alhamdulillah saya ketika di Cirebon itu, saya satu-satunya perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon yang diterima di Masjid NU, Pak. Alhamdulillah waktu itu saya. Karena dakwahnya jangan cukup dari sisi organisasi saja. Sesekali sering ngopi sama orang-orang di luar Muhammadiyah. Obrolan ngopi itu berbeda Pak dengan obrolan organisasi. Nggih mboten? Obrolan ngopi itu sampai mulai, ayo kita bisnis ayam bareng ya. Oh siap. Nggih mboten? Yuk kita bisnis bikin warung pecel lele bareng. Oh siap. Yuk kita kapan-kapan kita bisnis layang-layang. Yuk kita kapan-kapan kita tarung ayam bareng. Gitulah ya. Jadi membangun semangat berorganisasi dalam Muhammadiyah, kita jangan hanya dibatasi, Pak. Coba kayak kita itu bisa masuk ceramah itu di komunitas NU kalau bisa. Satu-satunya siapa yang bisa menyolatkan Muhammadiyahkan orang NU dalam satu malam? Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Nggih mboten? Saya kira panjenengan lebih khatam urusan sejarah beliau. Nggih mboten? Iya, di Jombang. Nggih. Di komunitas NU. Malam ini mau tarawihnya berapa? 23 kiai, 23. Bacaannya bismillah, ya gitulah kiai. Aduh pas sudah 11, pegel kiai. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum. Satu malam itu. Komunitas NU Muhammadiyah dalam satu malam. Nah, kira-kira kita bisa tidak gitu. Kita harus bisa masuk. Bukan hanya ceramah, kalau kita orang Muhammadiyah, ceramah di Muhammadiyah is okay, sudah biasa. Nggih mboten? Tapi sesekali Mama Ustadz Habibur Rahman diundang di Masjid NU dengan penceramah Kiai Haji Habibur Rahman, pimpinan cabang Muhammadiyah Seyegan. Nggih mboten? Kira-kira dalam logika kita mlebet mboten niku? Kiai Mubalik Muhammadiyah ceramah Maulid Nabi di Masjid NU. Kira-kira kalau panjenengan diundang ceramah Maulid Nabi di Masjid NU, siap berangkat mboten? Siap ngacung? Dari 1.500 kok yang ngacung cuma 2 ini. Wajib bisa, Pak. Wajib mau, bukan urusan bisa. Wajib mau. Identitas kita tetap Muhammadiyah, tapi bisa diterima oleh
orang-orang non Muhammadiyah. Ini namanya kehidupan yang diharapkan. Gimana? Nabi Muhammad itu bisa masuk kemana-mana, walaupun ditolak oleh pamannya sendiri, bahkan ingin dibunuh oleh pamannya sendiri, Abu Lahab dan Abu Jahal. Gimana? Kita masih sama-sama Islamnya kok. Nah, kira-kira gitulah. Kapan bisa kita mulai untuk bisa kehidupan yang dihidupkan? Nah ini, yang pertama kita harus usaha. Usahanya apa? Kalau dai-dai mubalik Muhammadiyah, banyak ngopi sama orang-orang, kalau perlu banyak ngopi sama orang-orang di luar Muhammadiyah. Kita jangan terlalu kaku dengan Muhammadiyahnya. Justru Muhammadiyah itu harus fleksibel. Kita kenalkan dengan orang-orang non Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu selalu menebar maslahat, selalu menebar kesetiakawanan, selalu menebar persahabatan. Kalau perlu bisnis bareng. Kalau perlu panjenengan itu besanan sama orang NU, Pak. Nggih mboten? Coba kalau kita itu terlalu tekstual dengan Muhammadiyah. Ada punya anak putri, salon, ada orang laki-laki datang ke rumah, remaja, ditanya, "Kamu bapaknya NU Muhammadiyah?" NU. Ditolak malam itu juga. Aduh. Nggih mboten? Kalau perlu besanan, Pak. Nah, ini salah satu cara kristenisasi, Pak. Saya sekarang kebetulan saya jadi pendamping KKN di Kecamatan Minggir. Di Kecamatan Minggir itu rumah itu depannya silang semua, Pak. Makanya UMY membantu di PCM Kecamatan Minggir kurang lebih 200 juta. Membangun masjid di tengah mayoritas non-muslim, Pak. Di Minggir ya, namanya masjid apa ya, lupa, mohon maaf ya. Baru dibuka kemarin. Pak Ketum sama Pak Rektor UMY datang ke sana. Membangun masjid di tengah-tengah mayoritas non muslim, mayoritas Kristen. Sampai pos ronda saja, Pak. Di temboknya itu ada silangnya, Pak. Ya. Pos ronda saja, Pak, sampai kena pengaruh, Pak. Ada silangnya di situ. Maka Muhammadiyah harus hadir di situ. Nah, sekarang namanya KKN Mubalik Hijrah. Mulai pertanggal kemarin 22 Maret, insya Allah sampai 22 April. Nah, jenengan mau nggak besanan sama Ustadz NU, Pak? Nanti baru mau besanan ditanya pakai bahasa Arab, wah keder kita. Iya, oke, Pak. Atau kalau perlu mama kita punya anak remaja, Mas, cari calon istri yang dari NU. Kan kadang-kadang ngaku-ngaku, semuanya ngaku-ngaku dapat surga semua. Ya nggak? Nah, kalau suami istri satunya dari Muhammadiyah, satunya NU, pasti surganya dijamin itu, karena dua-duanya sudah dapat surga itu. Gimana? Sorry, mana tadi? Nah, usaha kita untuk bisa masuk pada wilayah dakwah Muhammadiyahnya, bukan kita itu jangan kaku dengan Muhammadiyahnya. Justru kita bisa masuk ke seluruh lapisan warna dalam kehidupan. Kalau kita ceramah di mimbar di masjid, hal biasa. Gimana? Mereka sudah sholat disuruh sholat. Udah biasa. Tinggal bagaimana mereka itu menguatkan sholatnya. Nah, kira-kira ngaten lah. Kita harus fleksibel. Makanya Muhammadiyah, kebetulan saya kemarin ke Spanyol itu tanggal 17 November 2021. Ketika saya sampai di sana, pas kebetulan hari Jumat. Ya, teman saya seorang dekan di kampus negeri di Spanyol itu namanya Dr. Jesus Alberto Valero Matas. Namanya Yesus, Pak. Ya, saya ajak ngopi. Nah, saya kirim fotonya ke Pak Rektor, katanya. Satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa mempengaruhi Tuhan untuk ngopi adalah Halim, katanya. Katanya. Ya, satu-satunya Tuhan yang mau ngopi kan namanya Yesus sebetulnya. Kapan kita bisa masuk? Usaha dulu. Usahanya apa? Banyak silaturahmi. Ya, kita jangan terpaku dengan apa namanya jangan terpaku dengan jangan kakulah di Muhammadiyah. Kalau itu tadi salah satu kristenisasi itu adalah
Mengawini Pak, mengawini. Anak laki-laki rata-rata, bukan anak perempuan. Laki-lakinya orang Kristen mengawini perempuan yang Muslim yang ekonominya lemah, udah punya anak banyak, tinggal. Akhirnya dikasih pilihan. Kalau mau saya tanggung dapurnya, hari ini harus masuk agamaku. Kalau enggak, saya tinggal. Coba kalau ekonominya rendah, ekonominya lemah. Aduh, ya enggak Pak? Itu 90%, 10% kuat Islamnya Pak. Paling 10%. Namanya orang itu kan takut, ya enggak Pak? Ya kan? Itu salah satu cara kristenisasi di daerah-daerah yang termasuk pedalaman, daerah-daerah pinggir. Kristenisasi. Itulah yang harus kita jangkau sebagai mubalik Muhammadiyah. Nah, jadi panjenengan kalau perlu besanan lah untuk memulai penguatan penguatan dakwah, besanan sama orang NU. Tanya dulu, pas ada remaja yang datang ke rumah mau jemput malam mingguan anaknya umpama, tanya dulu, "Mas, bapaknya sampean kalau baca iftitah itu kabiro atau Allahumma ba'id baini?" Salah satunya gitulah ya. Nah ini jadi kalau kita sudah usaha hari ini ya, maka kita akan punya mimpi masa depan. Apa mimpi masa depannya? Dakwah Pak. Ya, kita kapasitas sebagai calon dai sudah dai Muhammadiyah. Ya, maka kuatkan segala sesuatunya. Oke, selanjutnya ya. Ini surat apa ini? Al-Asr nggih. Monggo sarang-sarang sama-sama kita baca surat Al-Asri. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, cobi. Ustadz, dengan Pak siapa ngapunten, Pak? Nggih, kali sinten nggih, Pak? Pak Jumahir. Pak, kira-kira surat Al-Asr niku mengajarkan kita untuk apa, Pak? Surat Al-Asri kira-kira mengajarkan kita untuk apa? Oke, sambil menunggu Pak Jumahir menunggu wangsit, nggih. Nggih. Cobi Pak dengan kali Pak sinten nggih Pak ngapunten? Nggih. Pak Iko. Pak Iko nggih. Saya sudah punya besannya. Ini ki urusan besan sudah khatam ini, Pak. Ini urusan besan sudah khatam niki, nggih. Nggih. Iya. Nah, kira-kira surat Al-Asr niku mengajarkan kita napa, Pak? Memanfaatkan waktu. Oke, ustazah yang belakang yang pakai kacamata ya. Dengan ustazah siapa namanya? Ya. Oh, nggih. Kira-kira surat Al-Asr mengajarkan kita napa, Bu? Masalah waktu. Nah, ini dai muda kita yang pakai masker putih. Ya, sampean pura-pura nggak tahu aja. Oh, dilirik kok malah ke temennya. Sampean itu. Dengan siapa namanya, Mas? Sanes niku yang pakai masker putih. Iya? Ya? Endang. Oh iya. Mas, surat Al-Asr mengajarkan kita apa, Mas? Iya, masalah waktu. Nggih. Nah, kita coba, Pak, sini. Kira-kira siapa yang usianya sudah 5 ke atas? 50 ke atas. Ini usia-usia menjelang pensiun ini. Tapi jangan tanya, kadang-kadang yang usianya masih 15 tahun ibarat pohon kelapa, Pak. Buahnya di sana ada buah yang paling muda namanya apa, Pak? Kencur.
Bluluk. Wah, bahasa Inggrisnya bluluk. Nggih. Yang setengah usia remaja namanya cengkir. Nggih. Setelah di atasnya cengkir, degan. Di atasnya degan, tua, ya kelapa. Pernah nggak ngelihat itu ada cengkir yang jatuh duluan? Ada. Hati-hati, Mas. Kadang-kadang kita pengen kelapa yang sudah tua, di orok-orok aja nggak jatuh-jatuh ya Pak? Ya nggak? Udah usianya sudah 90 tahun, bahkan udah ditambah pakai tongkat pun dia masih main futsal saja Pak. Gimana? Jadi usia itu nggak jadi persoalan untuk masalah pensiun dini atau dipensiun dinikan. Oke, sekarang panjenengan kira-kira dari sini. Oke, nggih ngapunten Pak Ustadz. Sekarang usia berapa Pak? 53. Ini ada pilihan Ustadz. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira panjenengan itu saat ini sudah di angka berapa Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 4. 2. Kalau ini mintanya 3 berarti suruh kawin lagi Pak. Suruh punya mabes lagi nih, biar muda terus nih. Hadirin yang berbahagia, ada seorang penulis buku, orang dari Amerika, ya, namanya Philip Zimbardo, ya. Yang bukunya itu judulnya The Power of Time. Judulnya adalah Kekuatan Waktu, Pak. Gimana? Kekuatan waktu. Ada orang yang baru bangun tidur padahal semalam ngopi bareng, Pak. Habis subuh. Bukan meninggal, ada pengumuman di masjid-masjid. Innalillahi atas nama Jablut meninggal. Padahal semalam baru ngopi, Pak. Sakit enggak, apa enggak? Tahu-tahu bablas setelah tidur malam. Yang sakit di rumah sakit berbulan-bulan sampai keluarganya doa, ya Allah, Allahumma ingkanal mautu khairan lahu, ya Allah jika kematian ini terbaik untuk saudaraku ini, ya Allah jadikan kematiannya kematian yang soleh, yang husnul khotimah. Sampai didoakan begitu Pak, sudah sakit berbulan-bulan, gimana? Sampai didoa, saking pegele, gimana nungguin yang sakit. Bukan, iya, kesel termasuk nih. Sampai dijadwal yang nungguin di rumah sakit, ya toh? Yang malamnya baru kalau main kartu itu yang pakai yang beli angka namanya itu. Yang beli angka, beli nomor. Ya kayak domino mah gaplek. Saya juga hafal gaplek itu. Hatam saya gaplek itu waktu di kos. Apa itu yang beli nomor itu? Togel. Nah, ya lah. Jangan pernah hatam di togel. Oke, siapa yang pernah pasang togel dulu waktu masih belum jadi Muhammadiyah? Nggak apa-apa. Setiap orang punya masa lalu, gimana? Tapi kita berhak masa depan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah. Insya Allah warga Muhammadiyah di PCM Sajegan, insya Allah hebat-hebat semuanya. Amin. Ini tadi, Pak. Oke, sekarang satu lagi buat perwakilan saja, ya. Ngapunten, Ustadz kali atas nami Ustadz Supardi, nggih. Ustadz, saya nggak nanya usia nggih Pak, nggih. Nah kira-kira panjenengan kalau mau milih, ini sih milih saya nggak menentukan nggih Pak, nggih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 pitu. Kira-kira panjenengan mau milih yang mana, Pak? 1, 2, 3. Enggak apa-apa. Usia boleh menjelang pensiun. Semangat dakwah di Muhammadiyahnya tetap di usia 17 tahun. Nggih mboten? Masuk di tengah-tengah komunitas orang Kristen, Pak. Silaturahmi yang kuat dengan warga NU di luar Muhammadiyah. Jejaring untuk dakwah. Itu Nabi Muhammad banget itu. Ya Pak ya. Dulu ketika mau menempatkan Hajar Aswad, nggih Pak nggih? Nah, yang sudah pernah haji sinten atau yang sudah sering berkali-kali haji, Jong? Yang sudah haji berapa kali haji, Pak? Tuh luar biasa, saya aja belum. Ya kan, ini gara-gara jenengan jadi saya nggak berangkat-berangkat. Ngapunten nggih, Pak. Aduh. Jadi saya telat berangkatnya nih gara-gara jenengan 2 kali nih. Oke, ya. Nah, beliau itu untuk bisa mengumpulkan para orang-orang pemuka Quraisy itu yang hendak ingin membunuhnya beliau, justru dipanggil oleh beliau. 1, 2, 3, 4, kumpulkan. Gelar sajadah, Pak, sorbannya beliau digelar. Hajar Aswad taruh di tengahnya. Silahkan pegang pojok-pojok sorbannya. Antarkan Hajar Aswad ini di sisi Ka'bah. Kurang apa dakwahnya beliau? Justru merangkul orang-orang yang belum kenal dengan Islam. Nah, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kalau boleh orang-orang Taif ini saya lemparkan itu gunung Uhud itu, yang sudah melempar engkau dengan kotoran onta, yang sudah melempar engkau dengan batu." Ketika itu beliau netes darahnya. Waktu saya ngikut di belakangnya, netesnya agak banyak, Pak, waktu itu. Nggak terima, Pak, Jibril turun, Pak, nggak terima. Kalau boleh ya Rasulullah, ya Muhammad, saya angkat itu gunung Uhud, saya lempar ke orang-orang Taif yang sudah ya mencederai. Kata Muhammad, ya Jibril, nehi. Jangan. Mereka seperti itu karena belum tahu niat kita semuanya. Nggih mboten, Pak? Nah, gitu. Dai Muhammadiyah harus begitu, fleksibel. Harus bisa masuk ke semua jejaring, Pak. Ini saya agak provokasi nih, Pak ya. Ini masalah waktu. Dai kita harus masuk ke jejaring itu. Kalau perlu kita cari anak-anak, kalau kita ekonominya agak bagus, kita cari anak-anak yang orang tuanya agamanya itu kurang kuat. Kita ambil, kita adopsi. Ada istilah dalam ilmu kejiwaan itu, untuk bisa menguasai orang tuanya, kuasai dulu ambil hati anaknya. Gimana? Ya, itu dalam ilmu kejiwaan. Nggak kerasa udah jam 9:30 aja ini, Pak. Nah, ini kata Hasan Al-Basri, waktu kita itu diberikan kesempatan hanya 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah ya. Nah, yang pertama adalah waktu kemarin, Pak. Ya nggak, Pak? Ya, waktu kita itu hanya ada 3 dalam kehidupan. Waktu kemarin, apa isi waktu kemarin itu? Bahwa segala sesuatu telah menyertai. Dulu waktu kita nakal, hidup kita hanya isinya nakal terus, gimana? Waktu kita masih seneng judi, hanya judi terus isinya kita isi dengan judi. Waktu dulu hidupnya itu sabung ayam, nggak apa-apa, masa lalu, itu waktu kemarin. Gimana? Yang dulu pernah togel, nggak apa-apa, kita jadi tahu ilmu togel. Kalau ada orang nanya kan, kita bisa ngobrol, ya kan? Nggak diem saja. Pak, dulu waktu sampean togel gimana? Saya sebulan, pasti ada yang tembus. Nah itu, rumah anak saya yang di sana itu dari uang togel itu. Gimana?
Nah, waktu yang kedua adalah hari esok. Apa hari esok itu yang belum tentu kita jumpai. Besok kita mau mu'alaf atau tidak. Besok kita mau dapat hidayah atau tidak. Gimana? Nah itu. Dan yang ketiga adalah waktu hari ini untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui kemarin. Yang dulu pernah togel nggak apa-apa, itu catatan kehidupan. Saya jadi dapat ilmu pertogelisasi. Nggih? Yang dulu sholatnya masih banyak bolong-bolong, hari ini kita tutupi sholat itu. Yang dulu kita masih benci dengan organisasi lain, deketi hari ini. Nggih? Yang dulu kita belum mau membawa misi-misi Muhammadiyah dalam dakwanya, hari ini kita kuatkan. Untuk hari esok lebih baik, nggih. Ngaten Pak Bu. Saya termasuk orang yang mu'alaf di Muhammadiyah karena saya terlahir bukan dari rahim asli Aisyah, Pak. Saestu, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ibu saya itu Islamnya Islam abangan. Dulu kalau setiap hari Jumat masih pakai niku Pak, di rumah itu ada dada pasar. Makanan pasar, sesajen nggih Pak. Nggih, sesajen. Kata saya nanti hilang dengan sendirinya. Enggak usah kita ngomong sama orang tua. Ma itu syirik, enggak usah. Cuma saya rubah, Ma. Kalau dulu kan orang tua bacanya kan hong wali hong si hini pusre bodong. Nah, gitu. Nah, bacaan itu saya ganti. Ma, tolong bacanya diganti nggih, Mak nggih. Ilah khodroti. Waktu masih NU kultural, Pak. Nggih mboten? Dakwah niku, Pak. Yang tadinya bacaannya itu mantra-mantra, orang tua saya itu ala mantra, Pak. Kalau hari Jumat ini habis maghrib mulai kalau bahasa Brebes itu namanya ukup-ukup. Nanti pakai menyan, nggih, Pak nggih? Menyan. Bacaannya adalah mantra. Akhirnya saya ganti, Mak, bahasanya ganti nggih. Sampai tulisan saya siapkan. Ilah khodroti ini. Alhamdulillah ilah khodroti. Berubah dari mantra menjadi ilah khodroti. Okay. Singkat cerita dengan sendirinya hilang. Mungkin mulai pegel, Pak. mulai pegel, mulai beli makanannya, terus rokoknya hilang terus, Pak. Karena waktu itu saya colongi terus rokoknya. aduh, ya Allah, dosa aslinya dosa. Dosa, tapi ada dakwahnya juga. Hidup kita itu punya ada 3 waktu. Yang dulu kita masih belum sholat, nggak apa-apa. Apalagi kita dulu benci sama Muhammadiyah, nggak apa-apa. Kita dakwah orang itu belum welcome, belum senang dengan Muhammadiyah, nggak apa-apa. Pas kita pulang sampai ke rumah setiap sholat, ya Allah, bagi orang yang mungkin belum mengenal Muhammadiyah, tolong bukakan pintu hatinya mereka untuk Muhammadiyah. Nggih mboten, Pak? Doakan. Dakwah itu selain kita mengajak juga mendoakan. Kayak saya di kampus itu kalau ngajar mahasiswa, namanya mahasiswa macam-macam, Pak. Ada yang membenci dosennya, ada yang senang sama dosennya, bahkan pengen jadi yang ada sampai ada yang nantang saya itu. Pak Halim, waktu masih di Cirebon ini. Pak Halim, aduh, saya tuh pengen bantu-bantu Pak Halim. Ya, nggak usah dibayar, nggak apa-apa lah. Wah, ini sinyal ini nih. Aduh, ya Allah ya. Mangge. Jadi waktu kita punya 3, masa lalu, masa ini, dan masa esok. Nah, dalam konteks kita sebagai dai Muhammadiyah, masa lalu nggak apa-apa, kita pernah dakwah ditolak oleh masyarakat, gimbotan? Nggak apa-apa, kita doakan terus. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di perang itu sama Quraisy, Bani Quraisy, beliau doakan karena mereka belum tahu. Bahkan di akhir hidupnya itu beliau itu ummati, gimbotan? Ummati. Ketika haji wada, ini kalau cerita terlalu panjang, nggak usah cerita itu, nggak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini Pak, nah ini kira-kira Pak ya, yang dari belakang kelihatan nggak Ibu, Mbak, Bapak-bapak?
Kelihatan nggih? Mboten. Ibu paling depan mawon mriki Bu, mboten napa-napa Bu. Mboten napa-napa Bu, niki soalnya rada penting niki. Nggih. Nah, ini perjalanan hidup kula panjenengan sami Bapak Ibu, nggih. Yang pertama, ini kita hidup sedang di mana ini? Dunia yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan cicilan, yang penuh dengan macam-macam kebutuhan. Nggih Bu nggih? Yang kedua, setelah kita hidup di dunia ini mau kemana lagi mampir? Alam kubur, nggih mboten? Siapa yang nggak setuju? Nanti cicilan jenengan semakin lama nanti bayarnya. Nggih. Kematian niki Bapak Ibu, nggih. Nah, selanjutnya setelah kita hidup bangkit dari alam kubur, percaya nggak kalau ada hari kebangkitan? Kita nanti dibangkitkan di sini, Pak. Malaikat siapa yang tugasnya meniup sangkakala? Malaikat Israfil, tolet. Wah, semuanya pada bangun. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Zalzalah nggih, Pak nggih. Yauma idzi yasadurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Gimana? Nanti kita bawa, Pak, rapot kehidupan kita semua. Ada tangan kanan bawa rapot, tangan kiri bawa rapot. Hadir ke padang mahsyar, digiring oleh malaikat siapa namanya? Siapa malaikat yang tugasnya nanti menggiring manusia yang baru bangun dari alam kubur? Malaikat siapa? Dalam surat Iqra Al-Alaq. Malaikat Zabaniyah. Hari ini masih ngopi Pak, malaikat Zabaniyah. Ya, nggih, masih ngopi sana. Nggak tahu ngopinya di mana. Di Warmindo atau di Angkringan saya nggak tahu. Masih ngopi. Nah, nanti kalau malaikat Israfil sudah menjalankan tugasnya, malaikat Zabaniyah akan dipaksa berhenti ngopinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zabaniyah, kerja ente, kerja aja ngopi terus. Kerja mulai giring manusia. Hasyah, gimana? Digiring. Kalau kata kayak kalau lagi bawa bebek nih, hasyah. Digiring dari alam kubur ke padang mahsyar. Nah ini padang mahsyar Bapak Ibu. Ya. Setelah padang mahsyar ini selanjutnya adalah ada pertanyaan buat kita semua. Nanti kita percaya nggak dengan syafaat Nabi Muhammad? Percaya mboten? Disinilah orang itu banyak yang jatuh Pak di sini. Jatuh. Ibarat neraka itu disimbolkan dengan sesuatu yang di bawah adalah dunia. Jatuh ini banyak orang yang akan jatuh di sini Pak. Bermuhammadiyah tapi tidak bisa mengenali kepribadian Rasul. Jatuh di sini Pak. Akan jatuh di sini. Bermuhammadiyah tapi nggak mau dakwah mengajak orang untuk kebaikan. Jatuh lagi di sini Pak. Insya Allah nanti yang hadir di sini para mubalik PCM Sayegan akan lanjut ke sini Pak. Amin ya robbal. Karena sudah empun angsal syafaat Kanjeng Nabi. Nggih. Ini saya selamanya akhirnya hari sekarang jam ini berarti mulai jam ini. Ini alang pengajian ala NU ini. Gimana? Angsal syafaat Pak kita. Ya, kita sebagai dai Muhammadiyah harus mulai memahami semangat dakwahnya Kanjeng Nabi. Gimana? Beliau dakwah untuk siapa saja, bahkan untuk orang yang membenci dengan beliau. Maka untuk menjawab kezaliman harus dengan kebaikan. Enggak apa-apa orang mencemooh. Nah, itu salah satu sifat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salah satu sifat Rasul adalah raufur rahim. Menjawab kezaliman, menjawab cemooh kaumnya dengan raufur rahim, dengan kasih sayang. Gimana? Dai Muhammadiyah ketika hadir. Mungkin ada orang yang belum terbuka hatinya dengan Muhammadiyah, masih melihat sebelah mata. Halah,
nggak apa-apa. Kita doakan orang yang halal suatu saat akan menjadi donatur utama Muhammadiyah. Amin ya robbal. Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Oke, jawab bareng-bareng. Mungkin tidak? Ini dai-dai Muhammadiyah begitu Pak. Nah di PCM Pak, di PCM Taman Tirto Selatan sekarang sedang membina ada 10 jamaah Pak. 10 jamaah yang seneng dengan dagangan angkringan. Dikasih modal. Dikasih modal gerobak. Kasih modal gerobak, terus dikasih modal dana untuk bikin makanannya. Dikasih 1,5 juta Pak. Dikasih 1,5 juta. Silahkan kelola dari mulai dana gerobaknya, kelola uang 1,5 juta, silahkan. Nggak usah mikirin mengembalikan. Cukup 1 hari kalau ada keuntungan, sisakan 5.000. 1 hari 5.000 itu pun kalau ada keuntungan Pak. Nah singkat cerita dari kita awalnya berpikirnya begini Pak. Yang begini-begini ini hari ini kita bantu. Suatu saat orang ini 10 ini bakal menjadi donatur tetap pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan. Mungkin nggak Pak? Mungkin sekali. Nyata Pak per hari ini. Dari 10, 8 gagal. Nggih Pak, saya itu Pak, leres niki. Nyata niki perjuangan Majelis Ekonomi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan saya Pak. Yang sukses hanya 2 Pak. Sukses hanya 2. Kalau pengajian Ahad pagi biasanya tetap ada kopi teh ngatus niki Pak. Itu di handle apa? Ditanggung sama 2 bos-bos angkringan yang dulu dimodali oleh Taman Tirto Selatan. Coba kalau pimpinan cabang ini buka, siapa anggota PCM ini yang mohon maaf, yang semangat pengen jualan tapi belum punya modal. Modali dari pimpinan cabang nggak ada duit, minta ke kepala sekolah SMK Muhammadiyah, masa nggak ada, cuma 10 juta. Karena saya mantan Majelis Dikdasmen. Dakwah Pak, dakwah ekonomi, penguatan Pak. Nggih Pak, saya itu. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol nggih Pak, nggih. Monggo nanti insyaallah ini 5 menit lagi jam 9 lebih 1/4. Ini semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol ngalur ngidul lah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi gitu Pak. PCM coba buka, siapa yang minat untuk dagang? Kasih modal. Jangan pernah berpikir ditagih kalau kayak bank. Jangan, nggak apa-apa. Gagal nggak apa-apa, anggap saja itu dakwah ekonomi pimpinan cabang Muhammadiyah. Gimana? Nah, sesekali nggak apa-apa. Kalau umpama pimpinan cabang Seyegan ini itu bikin gerobak 100, kalau 30 gerobak yang jalan, jadi donatur tetap pimpinan cabang Seyegan. Ada 30 gerobak, kira-kira sudah berhasil apa mboten? Segitu sudah sukses Pak. 10 juta kali 100 berapa duit? 10 juta kali 100 Pak, berapa Pak? Berapa? 10 juta kali 100 kok. Masa 1 miliar? Mau nyampe, ini bangun SMK ini bermiliar-miliar. Ya toh? Ini contoh. Angkringan masa sih sampai 10 juta? Mboten, iya? Enggak nyampe, paling apalah Muhammadiyah belum udah punya gerobaknya, tinggal dikasih 2 juta, selesai, kompornya siapkan, piringnya siapkan, tinggal dia beli beras, selesai itu angkringan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pelanggannya sudah tetap. Dari 100 yang dimodali, 30 itu bisa menghidupkan Seyegan Pak. Insya Allah Pak. Dakwah bilhal, dakwah ekonomi. Nah di Taman Tirto Selatan karena maklum Pak, namanya juga pimpinan ranting, masih di bawah levelnya PCM Seyegan Pak. Maklum. Jadi cuma kuatnya 10. Kuatnya 10, nyiapkan gerobaknya, duitnya 1,5 juta. Dikumpulkan mereka, siap gak ente usaha? Siap.
Niatnya apa? Saya pengen menguatkan ekonomi. Insya Allah dari sisi akidah sudah aman. Gimana Pak? Dakwah nih. Ya, dakwah Muhammadiyah kan sudah biasa, nggak cukup di atas mimbar saja, nggih Pak nggih? Nggih, ngaten. Nah, ngaten Pak, ya. Yang 8 gagal, nggak apa-apa, nggak ditagih, bahkan nggak dimintain kembalian. Nggak usah, anggap saja itu dakwah. Nah, yang dua pengusaha angkringan yang dimodali oleh pimpinan ranting Muhammadiyah, per hari ini sudah bisa menggantikan modal dari 8 yang sudah kita keluarkan Pak dari PRM Pak. Alhamdulillah, ini dakwah nih Bu. Inilah yang saya kira harus kita kuatkan dari sisi dakwah. Hadirin yang berbahagia, padahal ini di bawah ini masih banyak sekali. Saya kira nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa ya ngopi-ngopi lagi lah, insya Allah nggih. Nah, di atasnya hisab kita ada penyerahan catatan amal kehidupan. Apakah kita nanti rapotnya itu banyak merahnya atau justru famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di sini di mizan, Pak. Nah, ibarat ini amal kebaikan, ini amal keburukan, nggih Pak nggih. Ya. Pas ditimbang, Ustadz Saprudin umpama. Ada nggak namanya Saprudin? Maju ente. Kalau kata nanti kebetulan malaikatnya itu pernah kursus bahasa Inggris. Come forward please. Pas maju, timbang. Alhamdulillah. Pahalanya lebih banyak. Oh, pas namanya si Daslam maju. Lah, begini Pak. Langsung neraka. Sini cepat. Penghuni nerakanya. Ya Pak nggih? Nah, ini mizan. Nah, selanjutnya ini insya Allah para mubalik PCM Sayegan ini insya Allah akan menikmati 73 bidadari yang dulu pernah tergambarkan satu bidadari di dunia, Pak. Istri panjenengan, istri kita semuanya akan diduplikat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 73 bidadari di Telaga Kautsar. Yang dulu waktu di dunia itu meninggalnya sudah tuwek, sudah tuwir. Allah modifikasi Pak menjadi usia 17 sampai 20 tahun. Lagi kemrecel-kemrecelnya. Nggih mboten? Nah, nggih niki. Nah, inilah ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita sholat kurang lebih minimal 17 kali, Pak. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami siratal mustaqim yang lurus ya Allah. Tunjukkan kami cara dakwah yang baik ya Allah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir mudah-mudahan kita semua kelak bisa ngopi di surganya Allah di Jannatun Naim. Amin ya rabbal. Saya kira itu ayahanda, kakanda, ibunda semuanya. Ini namanya pimpinan ranting Muhammadiyah ngaji kaweruh kepada seniornya di pimpinan cabang. Saya kan Pak nggih. Mudah-mudahan ini tidak menggarami lautan, tapi mudah-mudahan saya dapat banyak masukan-masukan dari para bapak, para ibu, senior-senior saya di pimpinan cabang Sayegan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, segede gunung Merapi nggih Bu nggih. Barangkali banyak salah kata maupun salah tingkah. Monggo ada waktu kurang lebih 15 menit bisa dipimpin untuk diskusinya Ustadz. Nggih, monggo. Dari saya cukup sekian. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kamu sudah disampaikan luar biasa Ustaz. Ini Ustaz izin kami masuk Ustaz. Teruskan. Ya nanti saya tinggal, nanti pas sampean ngantuk saya tinggal lari. Ini masih ada waktu sampai 15 menit. Barangkali ketika Bapak ada itu yang mau ditanyakan, disilakan monggo pertanyaan singkat mawon, padat jelas, terukur. Ustaz juga sama jawab dengan singkat padat jelas seperti itu. Monggo persilakan Pak Monggo Pak Jibroni.
Ditulis nih Ustaz biar dicatat itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan pada malam hari ini. Yaitu tentang strategi dakwah ya Pak tadi intinya. Kalau kita sering melihat di masyarakat ini sudah dikumandangkan suara azan, bahkan satu hari malam 5 kali. Tetapi masih ada yang belum berkeinginan untuk menuju ke masjid. Bahkan orang tersebut sudah berusaha untuk didatangi, bahkan sudah pernah diberikan sarung, pernah juga sajadah, bahkan tidak sekali. Nah, bagaimana cara yang jitu untuk bisa terbuka mata hatinya, mengajak kepada orang tersebut sehingga bisa melaksanakan berjamaah di masjidnya Allah. Dan saya coba dengan orang lain pun juga masih belum terbuka mata hatinya. Lain cara apa yang paling jitu dan bisa membukakan mata hatinya. Dan pernah di tempat kami itu ada yang dulu memang orang tuanya Katolik, anaknya semua itu juga Katolik. Suatu ketika orang tuanya sudah meninggal dan waktu itu ada jamaah tabligh Pak. Saya diminta untuk mengantarkan ke rumah tersebut yang waktu itu belum terbuka mata hatinya. Tapi dengan cara majelis tabligh itu begitu diajak terus langsung mengikuti pengajian di masjid. Bahkan setelah itulah kemudian melakukan sholat 5 waktu dengan tertib, bahkan menjadi tukang batu ketika azan itu pun berhenti untuk melakukan berjamaah sholat. Nah ini artinya orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah ya Pak. Tapi bagaimana seperti yang saya katakan yang pertama tadi, yang mendatangi tidak hanya satu orang, tetapi juga sampai saat ini juga belum kita mengerti. Tolong Bapak memberikan set yang situ sehingga nanti di bulan Ramadan bisa hadir ke masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja di atau tambah lagi? Barangkali ada lagi. Oh, yang lain perwakilan dari perempuan. Mungkin dari ibu-ibu barangkali ada yang berarti tanglet. Kita batasi 2 penanya ini 1 atau 3 ini. 2 penanya. Mungkin yang lain tidak harus ibu, bapak juga boleh. Itu Mbak Dik Sofita kan bapak. Nyampe nggak kabelnya? Nyampe. Dari sini berarti Mbak? Dari mana? Oh iya. Nah, berarti ini harus ada inovasi mic pakainya wireless. Mati Ustaz. Dengan Bapak Silen. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami mohon penjelasan terkait dengan mantra tadi Pak. Oh mantra. Ini jangan-jangan tak tebak ini mau ke pawang hujan ini. Mandalika itu. Yang pertama, ya betul karena Bapak juga tadi yang akhirnya menyinggung tentang mantra Mandalika itu kan kelihatannya mengubah image bahwa alam itu bisa dikerenah gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, tadi mantra yang Ibunda lakukan itu kan menjadi ila hadratul Nabi Mustafa kan gitu Pak. Apakah yang lain yang dilakukan? Mengangkat anaknya orang NTT ketika saya tinggal di Cirebon itu saya ngangkat 1 orang. Tradisi orang NTT Kupang itu kalau sudah SMA Pak itu hijrah rata-rata. Nah, alhamdulillah saya ngangkat 1. Bapak ibunya menginjil.
bapak ibunya penginjil datang ke rumah-rumah penginjil. Nanti jangan bisa menyimpulkan sendiri penginjil. Nah, singkat cerita, alhamdulillah mu'alaf ikut saya. Saya kuliahkan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, selesai lulus S1. Nah, singkat cerita, beliau itu pulang. Si S2-nya di sini ikut orang lain lagi di Jogja, S2 di UIN Jogja, ambil jurusan syariah. Pas pulang ke NTT, sekarang sudah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya bulan Agustus tahun kemarin saya ke sana nengok. Saya nengok beberapa waktu nikah, saya nggak bisa nengok. Waktu lahiran anaknya nggak bisa nengok. Alhamdulillah pas kesempatan saya ada tugas mendampingi KKN mahasiswa UNY di Kupang. Saya minta ikut, tolong saya ditempatkan di Kupang. Akhirnya saya ikut Kupang, saya menengok di sini. Nah, saya ternyata di sana sudah cerita Pak bahwa anak ini orang tua asuhnya akan datang. Orang tua asuhnya akan datang. Pertama kali saya datang ke Kupang, saya langsung disambut oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Timur Tengah Selatan. TTS. Ya, Timur Tengah Selatan. Saya langsung dikasih selendang ala NTT. Pertama nangis, saya kaget, kok nangis? Saya baru datang ngasih kopi mahal apa kok nangis kata saya. Gimana? Nangis. Oh, ternyata ini toh yang kemarin itu ngajak anak saya istilahnya, tapi bukan anaknya, orang tuanya langsung, itu ketua PSM. Itu nangis di saya. Semoga hadirnya Pak Halim ini menjadi dakwah untuk orang tuanya, karena dua-duanya adalah penginjil, digaji oleh gereja penginjil. Suami istri digaji oleh gereja Pak penginjil. Dia tugasnya datang ke rumah menguatkan ideologi orang-orang Kupang, orang-orang daerahnya. Karena di sana mayoritas Kristen dibagi. Saya datang ke sana. Sampai saya 1 minggu, 5 hari saya di sana. Saya diantar rumah-rumahnya, alhamdulillah nggak pernah beli nasi Pak, saya makan di sana. Saya dari rumah satu diantar lagi ke rumah saudaranya, diantar lagi ke rumah saudaranya. Saya pulang bawa selendang kurang lebih ada 15. Katanya tradisi sana itu artinya kalau sudah diselendangi, suatu saat akan datang lagi, minimal sudah terikat tua. Mungkin bisa ambil kesimpulan dibagi. Itu mu'alaf ikut saya pas di Cirebon. Alhamdulillah ya saya datang ke sana. Dimaknai oleh ketua PCM sampai nangis-nangis, terima kasih. Oh ini toh orang tuanya si A ini, karena kenal dengan anaknya. Oh ini si A, oh ini yang selama ini dibicarakan di Timur Tengah Selatan, di Kupang. Alhamdulillah. Saya dari situ langsung ketua adat, padahal ketua adat itu ngunyah pakai sirih. Apa sirih namanya? Sirih dipakai, sirih pinang. Saya sempat nyoba Pak, ini kan katanya kalau orang itu biar ngobrolnya enak, kalau kita kan duduk bareng dipakai. Kalau sana sirih, kalau udah sirih pinang itu, 1 hari aja insya Allah tenang ngobrolnya ketemu. Saya nyoba Pak, waduh muntah saya. Gitu aja. Ini Pak, saya kira panjenengan bisa menyimpulkan. Minimal kita mendoakan di tanah Allah. Kita mau ngasih duit kita juga pas-pasan. Kita mau ngasih modal ya saya juga lagi modal. Nanti lagi doakan mudah-mudahan pintunya terbuka. Itu adalah ad'aful iman. Nah terkait dengan klinik gitu ya. Indonesia kan terbangun kan dari klinik-klinik ya Pak ya. Animisme, dinamisme, klinik jangan kita hilangkan. Ibarat orang Kristen itu menjauhkan Islam itu, menjauhkan orang Muslim dari Islamnya. Maka kita nggak usah jauhkan mereka itu dari klinik-kliniknya. Tapi yang kita pengaruhi adalah cara berpikir. Nah, Muhammadiyah hadir sudah bisa memprovokasi Pak. Masyarakat Indonesia sudah mulai. Tapi yang masih percaya gimana? Muhammadiyah hanya Pak kemarin Pak Haidar Nasir Pak Ketum itu hanya menulis
Indonesia yang kini sudah berusia 75 tahun sebentar lagi, ya masih percaya dengan klinik-kliniknya. Itu adalah bagian daripada dakwah Muhammadiyah pada pemerintah. Ada di Republika itu. Itu adalah bagian. Jadi bagaimana kita itu justru nggak usah Pak, kita mengusir jangan. Rasulullah ketika dakwah di Madinah, di Mekah, ada orang Kristen itu dengan simbolisasi berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal, ada 4 berhala yang paling besar, sisanya ada 360 berhala, ya Pak ya. Jangan dibongkar oleh umat Islam, enggak. Tapi kuatkan orang-orang kafir Quraisy, dengan sendirinya mereka memboyongi berhalanya sendiri dari sekeliling Ka'bah. Gimana? Nah, saya kira itu lagi. Mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan yang pagi-pagi. Saya kira itu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap penasaran. Semoga enggak puas nih pagi. Monggo Ustadz. Yang mantra tadi sudah? Ya tadi udah kalian. Cukup berarti sudah. Ya. Kalau mau sampai ngopi, saya juga senang bergadang. Sudah jam 9:30 jadi Bapak Ibu nih. Mungkin kapan-kapan bisa disambung lagi lah lain waktu nanti. Baik, terima kasih teman-teman atas kajian yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, insyaallah. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat juga, amin. Marilah kita syukuri, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan takmid, dilanjutkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma. Demikian dari saya, ada mohon maaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.